بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 135. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri, maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran, dan janganlah kamu menyembunyikannya, atau terhadap kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika iya, maksudnya orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu, dan lebih tahu kemaslahatan mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka, atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya, agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikkan kesaksian, menurut satu kiroat dengan membuang huruf wawu yang pertama sebagai tahfif, atau berpaling, artinya enggan untuk memenuhinya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga akan diberinya balasannya. Ayat 136. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, artinya tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkannya kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, serta kitab yang diturunkannya sebelumnya, maksudnya kitab-kitab yang diturunkannya kepada para Rasul, dan menurut satu kiroat, kedua kata kerjanya dalam bentuk pasif. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari akhirat, maka sungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 137. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Musa, maksudnya orang-orang Yahudi, kemudian mereka kafir dengan menyembah anak sapi, kemudian beriman sesudah itu, lalu kafir lagi kepada Isa, kemudian bertambah kekafiran mereka kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah sekali-kali takkan mengampuni mereka selama mereka dalam keadaan demikian, dan tidak pula akan menuntun mereka ke jalan yang lurus atau benar. Ayat 138. Tafsirnya, beritakanlah hai Muhammad, kepada orang-orang munafik, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Ayat 139. Tafsirnya, yaitu orang-orang, menjadi badal atau naat bagi orang-orang munafik, yang mengambil orang-orang kafir sebagai temannya yang setia, dan bukan orang-orang mukmin, karena dugaan mereka bahwa orang-orang kafir itu mempunyai kekuatan. Apakah mereka hendak mencari kekuatan pada mereka itu? Pertanyaan tersebut bermakna sanggahan, artinya mereka takkan menemukan hal itu padanya. Karena sesungguhnya, semua kekuatan itu milik Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan takkan tercapai kecuali oleh kekasih-kekasihnya. Ayat 140. Tafsirnya, dan sungguh, Allah telah menurunkan, dapat dibaca nazala, dan nuzila, kepadamu dalam kitab, yakni Al-Quran Surah Al-An'am, bahwa, ditahfifkan sedangkan, isimnya dibuang dan asalnya anahu. Jika kamu dengar ayat-ayat Allah, maksudnya ayat-ayat Al-Quran, diingkari dan diperolok-olokan, maka janganlah kamu ikut duduk bersama mereka, maksudnya bersama orang-orang kafir dan yang memperolok-olokan itu, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kamu jika demikian, artinya duduk bersama mereka, serupa dengan mereka dalam kedosaan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam, sebagaimana mereka pernah berkumpul di atas dunia dalam mengingkari dan memperolok-olokkan Al-Quran. Ayat 141. Tafsirnya, yakni orang-orang, menjadi badal bagi orang-orang yang sebelumnya, yang menunggu-nunggu datangnya padamu giliran peristiwa, jika kamu beroleh kemenangan, berikut harta rampasan dari Allah, mereka berkata kepadamu, bukankah kami bersama kamu baik dalam keagamaan maupun dalam berjihad? Lalu mereka diberi bagian harta rampasan itu. Sebaliknya, jika orang-orang kafir yang beroleh nasib baik berupa kemenangan terhadapmu, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, bukankah kami turut berjasa memenangkanmu, padahal kalau kami mau, kami mampu pula menahan dan memusnahkanmu, tetapi itu tidak kami lakukan. Dan tidakkah kami membela kamu dari orang-orang mukmin agar mereka tidak beroleh kemenangan, yaitu dengan mengirim berita kepadamu, membukakan rahasia dan siasat mereka, sehingga jasa besar kami itu tidak dapat kamu ingkari dan lupakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu dengan mereka, pada hari kiamat, yaitu dengan memasukkanmu ke dalam surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir terhadap orang-orang beriman, maksudnya jalan untuk mencelakakan dan membasmi mereka. Ayat 142. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan, dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu, dan Allah menipu mereka pula, maksudnya membalas tipuan mereka itu, dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan itu oleh Allah kepada nabinya, hingga di dunia ini rahasia mereka terbuka, sedangkan di akhirat kelak, mereka menerima siksa. Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat bersama orang-orang mukmin, mereka berdiri dengan malas dan merasa berat. Mereka bersifat riak di hadapan manusia, dengan sholat itu, dan tidak berzikir kepada Allah, maksudnya tidak melakukan sholat kecuali sebentar, disebabkan riak tadi.
Ayat 143. Tafsirnya. Mereka dalam keadaan bimbang, ragu-ragu dan antara demikian, yakni antara kafir dan iman, tidak masuk mereka ini pada golongan orang-orang kafir, dan tidak pula kepada mereka itu golongan orang-orang beriman. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan kamu temui baginya jalan untuk menerima petunjuk. Sadaqallahul azim.